Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan contoh soal dari kisi-kisi PAS kelas 9 semester Kasal. Perhatikan pernyataan yang terjadi pada fase pembelahan meiosis berikut. 1. Membran inti sel mulai rusak, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. 3. Terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. 4. Membran inti sel terbentuk kembali. 5. Terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Pernyataan yang tepat untuk fase televasi 2 dinyatakan pada nomor 4 dan 5. Organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong, di dalamnya terdapat testis dan berfungsi menjaga suhu ukuran tubuh agar sesuai dengan produksi sperma adalah B. Skrotum. Organ penghasil sel telur ditunjukkan oleh nomor B3. Nomor 3 menunjukkan organ reproduksi penghasil sel telur yang dinamakan ovarium. Dari hasil pemeriksaan kesehatan organ kewanitaan diperoleh data sebagai berikut. 1. Terdapat cairan berwarna putih kekuningan pada bagian organ reproduksi wanita. 2. Cairan tersebut bersifat kental dan berbau tidak sedap. 3. Cairan tersebut dapat menyebabkan rasa gatal pada organ kewanitaan. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa orang tersebut menderita penyakit C. Keputihan. Zigot terbentuk akibat sel telur dibuahi oleh sel sperma. Peristiwa dibuahinya sel telur oleh sel sperma disebut fertilisasi atau pembuahan. Perhatikan gambar tanaman di samping. Perkembangbiakan tanaman pada gambar di samping dilakukan dengan cara A. Stolon. Gambar di samping menunjukkan gambar tanaman pegagan yang berkembang biak dengan stolon. Penyebaran biji seperti gambar di samping adalah dengan cara B. Kirab terakori, karena dibantu oleh bantuan kelelawar. Soal ke-8. Tasya mengamati bunga di halaman sekolah. Ternyata bunga tersebut memiliki ciri dan ukuran yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar, dan mahkota bunganya berbentuk trompet. Dilihat dari ciri-cirinya, maka bunga tersebut penyerbukannya dibantu oleh D. Burung. Cara perkembangbiakan hewan di samping adalah C. Tunas. Di samping merupakan gambar dari hidra spora. Hewan berikut yang tergolong ke dalam hewan ovovivipar adalah C. Kadal dan ular. Teknologi perkembangbiakan yang dapat dilakukan pada hewan yaitu B. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses suntik kawin, di mana dengan cara proses memasukkan cairan sperma semen dari contoh sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Molekul pada materi genetika yang mendasari pewarisan sifat makhluk hidup yaitu A. Asam nukleat. Salah satu fungsi asam nukleat adalah menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetika.
Pernyataan tentang kromosom DNA dan inti sel yang benar adalah A. DNA berbentuk seperti heliks ganda, terpilih dalam bentuk kromosom, dan berada di dalam inti sel. Pernyataan yang benar mengenai hukum Mendel 2 adalah D. Gen bertemu secara acak saat pembentukan gamet. Pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan cara A. Perkawinan silang. Tujuan dari perkawinan silang ini adalah untuk meningkatkan populasi agar menjadi sesuai apa yang diharapkan. Jika kacang bulat BB intermediate disilangkan dengan kacang bulat BB dominan, maka hasil persilangannya adalah D. 50% bulat dan 50% intermediate, seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut. Dua anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pernyataan berikut yang benar mengenai penyusunan genetik mereka adalah C. Bayi laki-laki dan perempuan tersebut mewarisi sifat dari sang ayah dan ibu. Pernyataan yang sesuai dengan gambar berikut adalah A. Aliran elektron dari kain wol ke penggaris plastik, muatannya akan bermuatan negatif. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di samping adalah B. Gambar 3 bermuatan negatif, karena dalam gambar 3 jumlah elektron lebih banyak. Gambar di samping ini yang menunjukkan kedudukan daun elektroskop yang diberi muatan secara induksi adalah D. Muatan P menolak muatan Q, muatan Q menolak muatan R, muatan R ditolak oleh muatan S, dan muatan S ditarik oleh muatan T. Jika Q bermuatan positif, maka pernyataan muatan listrik yang benar adalah D. R dan S merupakan muatan negatif. Bagian sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik ditunjukkan oleh nomor C3. Ayu terkadang menyengat ketika dialirkan aluran listrik. Ayu lalu menghubungkan komputernya ke lantai kamar. Perbuatan Ayu ini bertujuan untuk D. Mengalirkan elektron ke bumi, karena bumi bersifat netral. Jika 3 buah lampu bertuliskan 10 watt dirangkai seperti gambar berikut. Jika saklar es ditutup, kejadian yang benar pada rangkaian di atas adalah D. Lampu A, lampu B, dan lampu C menyala sama terang. Di antara grafik berikut yang menyatakan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik adalah A. Bila R1 sama dengan 4, R2 6, R3 2, dan V sama dengan 12 volt, maka besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah C1A. Sebuah listrik dihubungkan ke sumber tegangan 12 volt
Jika elemen pemanas memiliki hambatan 12, maka energi yang digunakan selama 10 menit sebesar C. 7.200. Sebuah sekring dipasang pada tegangan 250 volt menyebabkan arus mengalir 2 ampere. Besarnya daya sekring tersebut adalah D. 500. Ketika lampu tersebut dihubungkan dengan kawat penghantar ke sebuah acu, maka proses perubahan energi yang terjadi hingga lampu menyala adalah A. Energi kimia, energi listrik, energi cahaya, plus energi kalor. Salah satu upaya penghematan energi listrik adalah C. Seluruh instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel, karena rangkaian paralel ini lebih sederhana dan menghemat biaya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.